Waalaikumsalam. Pada kali ini saya akan bicara mengenai menopause. Menopause artinya adalah itu adalah menstruasi. Pause artinya berhenti, artinya berhentinya menstruasi. Ini merupakan suatu proses alami bagi semua wanita. Tidak ada obat untuk menghentikan proses menopause ini. Umumnya dialami oleh wanita umur 45 sampai 50 tahun. Bagi wanita, menopause bisa merupakan masalah yang menakutkan karena membayangkan munculnya berbagai efek samping. Jadi buat ibu-ibu sekalian, melalui pertemuan hari ini, jangan berputus asa dengan melewati usia menopause sehingga tidak melakukan usaha apa-apa. Jadi kita di sini nikmatilah usia menopause. Sekarang daya hidup perempuan itu sampai sekitar 70 tahun. Jadi sekitar 40% hidupnya perempuan itu dijalani dalam masa menopause. Oleh karena itu, memahami seluk-beluknya menopause itu perlu dilakukan. Jadi jangan panik untuk melewati usia menopause, jangan putus asa, tetap bersemangat dan nikmatilah usia menopause ini dengan baik. Sekarang banyak perempuan-perempuan di usia menopause justru karirnya masih mulai menanjak. Proses menuju menopause terjadi ketika fungsi daripada indung telur kita mengalami penurunan untuk menghasilkan hormon. Jadi perempuan diberi oleh Tuhan indung telur pada usia di dalam kandungan umur 5 bulan. Hanya sekali itu saja. Habis itu tidak dibuat lagi indung telur. Pada waktu itu sekitar 5 juta indung telur, 5 juta daripada folikel, artinya bahan telur, itu yang ada di dalam kandungan indung telur. Kemudian berproses setiap bulan, berkurang oleh karena belum ada rangsangan daripada hormon-hormon yang lain, yaitu perangsang folikel yang itu dihasilkan oleh otak pada waktu masih bayi itu belum berproses sehingga melalui proses degenerasi. Jadi pada waktu bayi lahir itu indung telur itu hanya mengandung sekitar 500.000 saja, dan pada waktu usia menars, yaitu usia menars itu adalah usia perempuan mengalami menstruasi pertama kali, itu hanya sekitar 300.000. 300.000 sel telur itu dibelanjakan setiap bulan. Setiap bulan secara normal itu hanya satu folikel yang berkembang menjadi matang. Tetapi sebetulnya yang berkembang itu antara 10 sampai 20 sel telur, sehingga pada usia 45 sampai 51 tahun indung telur fungsinya sudah selesai. Berbeda dengan laki-laki. Jangan ngiri ya ibu-ibu. Laki-laki itu setiap 3 hari dibuat sperma baru. Jadi laki-laki sampai seolah-olah sampai kapanpun kalau dia menikahi istri yang masih di bawah 40 tahun bisa punya anak. Contohnya adalah seorang pelukis dari Spanyol yang bernama Pablo Picasso, itu merupakan ikon fertilitas laki-laki, berumur 91 tahun. Bayangin umur 91 tahun, dia menikah dengan gadis umur 19 tahun, punya anak 3. Nah, seperti itu. Jadi itulah memang Tuhan sudah mengaturnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi, perubahan pola haid itu yaitu yang biasanya antara 28 dan 30 hari itu menjadi bisa lebih singkat, bisa lebih panjang. Yang lebih penting di sini bahwa tidak ada perdarahan yang lebih banyak daripada
menstruasi biasa. Kalau terjadi itu, kemungkinan ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Jadi oleh karena hormon estrogen bekerja sendiri tanpa adanya ovulasi, tidak ada hormon progesteron, bisa terjadi perkembangan yang tidak seimbang sehingga penebalan daripada dinding telur menyebabkan perdarahan menstruasi yang banyak. Menstruasi yang normal itu ukurannya adalah, ibu-ibu lebih tahu saya kira, atau saya yang lebih tahu, 5 pembalut sehari itu ukuran yang paling banyak. Kalau lebih itu perlu diwaspadai, barangkali ada sesuatu yang kita harus periksa. Jadi di Indonesia ini data dari Pusat Badan Statistik Nasional, proyeksi penduduk, ya ini walaupun sudah lama tapi bisa menjadi patokan, tahun 2008 5.320.000 wanita Indonesia memasuki masa menopause per tahun. Setiap tahun sekitar 25 juta wanita di seluruh dunia diperkirakan mengalami menopause. Dan ini akan meningkat pada tahun 2030 menjadi 500 juta. Jadi memang hal ini perlu ada suatu penanganan khusus. Tahap pertama adalah menopausal transition atau yang disebut masa klimakterik atau transisi daripada usia reproduksi menjadi usia menopause. Terjadi perubahan-perubahan, yaitu satu, metabolisme tubuh, psikologis yang menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas hidup. Berlangsung beberapa tahun sebelum menstruasi berakhir sampai kira-kira setahun setelah menstruasi berhenti sama sekali. Setelah itu wanita akan mengalami masa pasca menopause dan berlangsung sampai akhir hayat. Diperkirakan sekitar 68% wanita menderita gejala klimakterik ini. Mungkin sering tidak disadari atau tidak dimengerti sehingga ibu-ibu itu tidak mencari pertolongan. Jadi ya biasalah, udah tua ya sudah begini, nggak apa-apa katanya. Gangguan dan gejala yang timbul di masa premenopause atau klimakterik, yaitu adanya suatu yang disebut hot flashes, yaitu gejala panas yang ada di muka. Walaupun AC-nya dikecilin sekalipun, hot flashes ini tetap ada. Kemudian keringat di malam hari, rasa dingin dan kulit lembab, rasa berdebar-debar. Nah, rasa berdebar-debar ini kadang-kadang sampai menyulitkan ibu-ibu tersebut karena dikiranya sakit jantung, sampai mencari pertolongan kepada dokter jantung, tetapi tidak ada kelainan. Kemudian mudah marah, moody, suatu hal yang tidak ada sebab tetapi moody aja, ada yang masalah gitu aja. Sulit tidur, haidnya mulai tidak teratur. Kemudian ini yang penting, yang sering tidak dinyatakan, yaitu gangguan fungsi seksual. Karena estrogennya yang sudah turun sehingga dinding vagina menjadi kering, sehingga kalau hubungan suami istri bisa tidak nyaman dan sampai lecet. Kemudian rasa lelah, gelisah, rasa khawatir, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, tidak dapat menahan kencing. Nah, ini ada kekendoran daripada dinding vagina. Kemudian terjadi gatal-gatal vagina dan sering terjadi keputihan oleh karena estrogen yang merupakan pembantu daya tahan flora vagina, sehingga di situ timbul infeksi jamur atau kandidiasis. Jadi otot sendi sering kram, kemudian payudara mulai melembek,
sering migrain dan keluhan di lambung. Hot flashes adalah perasaan panas terutama di wajah dan leher yang datangnya tiba-tiba yang disebabkan oleh penurunan kadar estrogen. Kemudian ada red blotches, yaitu warna merah di kulit, di bagian dada dan punggung yang berlangsung sekitar 30 detik sampai 10 menit. Hal ini dapat membangunkan wanita yang sedang tidur. Keringat dingin dan menggigil juga dapat menyertai. Kemudian gangguan tidur, sulit terlelap atau bangun terlalu awal. Kemudian bangun di tengah malam karena keringat malam yang banyak, dan kemudian untuk sulit tidur kembali menjadi sulit. Gangguan hubungan seksual, terjadi penurunan gairah seksual karena mukosa vagina dan bagian genital yang kering, dinding vagina yang menipis, mudah terkena infeksi atau keputihan yang membuat hubungan seksual tidak nyaman. Wanita tidak dapat hamil, tapi masih bisa hubungan seksual, dan itu bisa dilakukan pendekatan-pendekatan tertentu supaya tidak ada gangguan. Kandung kemih mudah infeksi pada kandung kemih ini, tidak dapat menahan buang air kecil dan bisa ngompol atau ketika bersin, batuk, tertawa atau berlari. Terjadi perubahan-perubahan pada tubuh, peningkatan berat badan, pinggul yang membesar, otot-otot yang mengecil oleh karena olahraga kurang barangkali, lemak yang menumpuk, kulit yang menipis, kemudian gangguan konsentrasi dan kaku pada sendi-sendi. Munculnya berbagai penyakit, yang satu adalah obesitas, kedua adalah hipertensi, dan yang ketiga adalah gangguan koroner, penyakit jantung koroner. Laki-laki dan perempuan, oleh karena perempuan memiliki estrogen pada waktu dia masih di bawah 40 tahun, frekuensi laki-laki dan perempuan untuk sakit jantung 3 kali lipat lebih banyak laki-laki. Tetapi kemudian setelah tidak memiliki estrogen lagi, menjadi sama dan menjadi 3 kali lipat dibanding pada saat dia memiliki estrogen, yaitu di bawah 40 tahun. Kemudian terjadi osteoporosis. Osteoporosis ini dijumpai pada 85% wanita yang telah mengalami menopause lebih dari 10 tahun. Tetapi ini sebetulnya bisa dicegah. Kemudian diabetes mellitus tipe 2, kemudian hipertensi. Hipertensi dapat mengakibatkan stroke, serangan jantung, gagal jantung, dan penyakit pembuluh darah yang lain. Penyakit jantung koroner sering dianggap penyakit pria, akan tetapi ternyata lebih dari 53% kematian penyakit jantung koroner terjadi pada wanita. Jantung koroner sering dianggap merupakan penyakit pria, akan tetapi ternyata lebih dari 53% kematian penyakit jantung koroner terjadi pada perempuan. Jadi lebih banyak pada perempuan. Kanker payudara. Kemudian estrogen. Estrogen berperan mengontrol pemecahan tulang oleh osteoklas melalui mekanisme pengambilan interleukin 1 dan 6. Hilangnya estrogen saat menopause mengakibatkan proses pemecahan tulang lebih banyak dibanding proses regenerasinya. Jika secara dini diantisipasi, maka setelah 5-10 tahun bisa dicegah terjadinya osteoporosis. Ditambah lagi aktivitas replikasi sel osteoprogenitor dan profilasi osteoblas berkurang. Terus, ya. Osteoporosis adalah penyakit rapuh tulang yang ditandai dengan hilangnya kepadatan tulang,
tidak tahan benturan yang ringan yang bisa menyebabkan patah tulang. Ditandai dengan rasa nyeri dan kelainan bentuk tulang. Wanita menopause mempunyai peluang lebih besar dibanding pria karena turunnya hormon estrogen. Kurangnya paparan sinar matahari lebih berpotensi menderita osteoporosis. Gejalanya adalah sakit punggung dan pinggang, kehilangan tinggi badan, kelainan bentuk tulang belakang atau bongkok atau bungkuk seperti nenek-nenek zaman dulu. Kalau mau lihat sekarang masih ada nih di pasar Beringharjo di Jogja, itu nenek-nenek tua-tua pada menggendong kuali, itu bongkok semua. Tapi umurnya panjang-panjang. Postur kaki yang bengkok berbentuk O. Hal ini bisa terjadi pada setiap tulang. Paling sering adalah di pergelangan tangan, di pinggul, dan tulang belakang. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nanti saya kasih ini. Ya. Kemudian ini nenek jadi bungkuk. Ya, ini postur daripada tulang belakang, makin tua makin bengkok. Setiap tahun 500.000 wanita di Amerika mengalami fraktur daripada tulang belakang